Shalom, shalom, selamat pagi. Bersyukur untuk pagi hari ini buat hidupmu, saudaraku. Pagi hari ini kita datang bersyukur bisa melihat keindahan kasih Tuhan buat setiap kita. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini saat yang terindah. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, Ada di hadapan-Mu. Kami duduk. Kami berdiri. memandang wajahmu, Jumpa dengan pribadi-Mu yang Yesus penuh kasih. kekasih Yang mengasihi kami. jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan
kasih-Mu dinyatakan saat kami menemukan hadirat-Mu. Kasih-Mu Tuhan menjadi nyata saat kami tinggal di hadapan hadirat-Mu. Ku mau berdiam, ku mau berdiam hanya dalam hadirat-Mu. Sungguh indah berada di hadirat-Mu. Biar hati kami, jiwa kami menemukan anugerah dan kasih sayang-Mu. Setiamu Tuhan, Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah. Kami bersyukur karena kasih dan sayang Tuhan ini menjadikan kami pribadi bukan yang tidak punya bapa dan ibu lagi, bukan yatim dan piatu, tetapi orang yang penuh dengan pembapaan. Ini adalah kasih karunia, ini adalah anugerah terbesar buat hidup kami sebagai anak-Mu Tuhan. Demikian kami mau datang, kami mau menerima anugerah-Mu ini, anugerah-Mu yang begitu besar. Amin. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, ini kasih sayang yang terbesar. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, bagiku Tuhan, kasih setia Bapa. Bagiku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang begitu luar biasa. Tuhan Roh Kudus yang terus-menerus menguatkan, mengokohkan kami untuk kami berpelukan erat dengan firman kebenaran, mencintai firman. Makasih untuk waktu yang begitu indah. Kami mau menerima juga firman-Mu, firman yang begitu berharga, perkataan-Mu yang begitu personal buat hidupku, buat hidup setiap kami yang rindu akan Engkau. Makasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi bersyukur dimanapun engkau sahabat, engkau saudara di dalam Tuhan. Saya bersyukur buat hidupmu. Pagi hari ini atau siang ataupun malam kau mendengarkan. Lihatlah, firman Tuhan sekarang ini mendatangi hidupmu. Firman itu berkata demikian, oleh karena engkau ini berharga, engkau ini mulia. Tuhan berkata, di mataku engkau sangat berharga. Saudara, firman Tuhan ini dituliskan oleh seorang yang bernama Yesaya. Yesaya itu, dia menuliskan tentang arti dan kasih Tuhan kepada seorang bernama Israel yang sudah menjadi bangsa yang besar. Saudara, tahukah engkau, sekalipun firman ini ditujukan kepada begitu banyak orang, tetapi Israel itu adalah dimulai dari satu orang. Sama saat engkau mendengarkan sekarang, Tuhan berbicara kepadamu sangat personal, bahwa firman-Nya, oleh karena di mataku engkau berharga dan mulia. Dan terlebih Tuhan berkata demikian, aku ini mengasihi engkau. Wah, saudaraku, Tuhan itu menjadikanmu berharga dan indah, bukan sebagai pajangan, bukan hanya sebagai dekorasi di dalam satu ruangan, bukan hanya sebagai kata-kata yang puitis, sebagai tulisan yang indah yang ditaruhkan di kerangka dan di kerangkeng dengan baik. Tetapi ini adalah ditujukan untuk engkau bisa menerimanya. Saudara, kalau engkau tahu dan sadar bagaimana Tuhan mengasihi dan menyayangimu dan menaruhkan engkau ada terus-menerus di matanya sebagai ciptaan yang mulia, sebagai pribadi yang mulia, engkau akan berbeda hidupmu. Engkau akan menjadi pribadi yang bukan hanya terangkat dan diangkat, tapi engkau menjadi pribadi yang begitu dekat. Orang yang dekat sama Tuhan itu dia aman. Nah, saudara, ada orang curiga sama Tuhan. Tahu nggak, kalau orang curiga itu biasanya dia sudah tidak dekat. Kalau kau mencurigai seseorang, ya, dan menaruhkan curiga itu terus-menerus, pasti engkau tidak dekat dengan orang itu. Tapi biar saat engkau mendengarkan sekarang ini, ya, semua kecurigaan itu, semua keraguan-raguan itu hilang daripadamu. Karena memang Tuhan itu sangat personal menginginkan. Dia begitu personal.
yang menyayangimu. Saudara, satu kali seorang wanita yang sangat berdosa, terkenal bahkan dengan dosanya, mendatangi Tuhan Yesus. Wajarnya perempuan itu tidak layak untuk diterima, tidak boleh berada di mana Tuhan Yesus berada. Karena Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang kudus, hidup di dalam kekudusan. Wajarnya orang yang najis tak boleh datang dan dekat secara dunia, secara manusiawi. Tetapi kasih Tuhan ya saudaraku, tak bisa loh dipikirkan dengan pikiran manusia, pendapat manusia, dengan ukuran manusia. Tak bisa dengan penilaian manusia. Tahu gak saudara, saat perempuan itu mendatangi Tuhan Yesus, dia datang bersimpuh di kaki Tuhan, membasuh kakinya dengan air matanya. Tuhan Yesus tidak jijik dengan air matanya. Dia tidak berpikir ini perempuan berdosa, semua tubuhnya berdosa, apalagi air matanya. Air mata buaya. Dah. Tuhan Yesus begitu mengasihi orang yang berdosa. Kenapa saudaraku? Karena kasih dan kekudusan Tuhan melampaui semua pelanggaran. Kasih dan penerimaan Tuhan, Dia melampaui artinya mengatasi semua kejahatan. Bukan berarti Tuhan suka orang berbuat jahat dan Tuhan itu kompromi. Saat engkau datang kepada kasih-Nya, seperti perempuan itu, dia datang kepada kasih-Nya. Tuhan itu kudus, dia datang kepada kasih-Nya. Kasih-Nya mengangkat dia dan menguduskan dia. Saat engkau bisa melihat kasih yang begitu besar menerima hidupmu, engkau tidak mungkin akan tinggal di dalam dosa. Tidak mungkin mau terus-menerus hidup dengan ketenaran dan keterkenalan di dunia yang berlimpah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, saya percaya ini personal hati Tuhan itu. Nah, menariknya perempuan itu bisa datang kenapa? Karena dia mendengar Tuhan Yesus, keberadaannya ada di mana. Saat dia tahu Tuhan Yesus ada di rumah seseorang, mungkin orang itu tidak suka sama dia, mungkin orang itu membenci dia. Nama orang itu Simon. Dia tidak peduli. Bukan Simon yang dia cari. Dia mencari Tuhan. Nah saudara, sekarang ini, siapa yang kau cari? Apakah engkau mencari seorang bernama Simon? Ya mungkin Simon itu bisa siapa saja. Bisa itu dia menjadi orang yang adalah pasanganmu. Bahkan orang tua. Mungkin sahabat lama. Bahkan mungkin rekan kerja. Atau jangan-jangan dia sudah menjadi seterumu di dalam hidupmu selama ini. Simon ini bisa siapa saja. Tapi Tuhan Yesus berada di rumahnya. Kalau Tuhan Yesus mengasihi Simon, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan kita tidak ada urusan dengan Simon, tapi kita berurusan dengan Tuhan Yesus. Nah inilah yang menguasai wanita itu, menguasai perempuan itu sangat menarik. Dan firman-Nya berkata, ia datang. Jika engkau datang, datanglah dengan hatimu. Hati itu menggambarkan satu kerinduan. Orang ya, saudara, kalau sudah datang dengan hati, yang lain itu semua ikut. Hartanya ikut. Makanya perempuan itu nggak datang dengan tangan kosong. Dia membawa minyak wangi di dalam satu buli-buli. Itu hartanya dia, saudaraku. Dia curahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hatinya dia bawa. Dia melihat kasih yang menerima dia. Itu mengubahkan dia. Dan ini sangat personal. Banyak orang tidak paham. Ya, banyak orang berpikir, saya datang mempersembahkan sesuatu. Bukan sesuatunya yang dipersembahkan, tapi hatimu yang dipersembahkan terlebih dahulu. Pikiranmu. Sehingga apa yang kau miliki itu menjadi sesuatu yang kepemilikan Tuhan, karena hidupmu adalah kepemilikan Tuhan. Tentu perempuan ini menangis, sedih, terharu, menyesal, itu semua bercampur aduk. Iya, saya percaya itu. Tetapi dia tidak berhenti dengan kesedihan. Nah, banyak orang berhenti dengan kesedihan. Oh, dia bisa saja berhenti dengan penyesalan. Banyak juga orang berhenti dengan penyesalan. Menyesal ya, kenapa ya saya lakukan ini ya? Kenapa dulu saya nggak kasih
dia pergi, kenapa dulu saya nggak beli, kenapa dulu saya menikah, penuh dengan penyesalan. Oh, kenapa dulu saya nggak menikah. Nah, saudara, hidup penyesalan itu tidak menolong kita kemana-mana. Bisa, wanita itu memang sedih, menyesal, bisa. Kenapa dia lakukan dosa, dia merasa tidak layak gitu. Tetapi dia dikatakan oleh firman-Nya, selain air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus, kemudian dia ambil rambutnya yang panjang itu, seperti rambutnya juga sudah bersih. Saudaraku, ya, dia bukan lap, tapi dia membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Yang paling mulia dari manusia di bagian tubuhnya adalah rambut, mahkota. Dia merasa yang paling mulia adalah yang paling hina. Kenapa, saudaraku? Karena yang paling hina saat ada di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menjadikannya mulia. Itu indah sekali. Nah, saudara, kalau kita menangkap hati Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia nggak berhenti loh dengan kesedihan dan penyesalan. Dicurahkannya minyak, dan kemudian dia meminyaki, memberi harum-haruman. Kita membawa minyak itu sebagai gambaran hidup kita ini yang kita punya ini, membawa dan memberikan keharuman. Keharuman di sini bukan kepada Tuhan yang secara lahiriah lagi, tapi keharuman bagi nama Tuhan yang kita pegang, keharuman bagi Tuhan yang kita percayai, agar orang bisa melihat, oh Tuhan itu begitu nyata dan ada hadir, bukan tenggelam dalam kesedihan, bukan tenggelam dalam penyesalan saja. Sedih, menyesal, iya, tetapi kita bangkit kembali karena Tuhan mau mempermuliakan. Itu menarik sekali, itu luar biasa. Inilah hati Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Bukan hartanya ternyata, tetapi tidak mau berhenti. Banyak orang kan ngaku dosa berhenti, tapi akhirnya dosa lagi. Jadi kasih karunia itu bukan membuat kita berhenti. Kasih karunia itu membuat kita menyadari, iya, tapi membuat kita juga mampu berjalan di dalamnya. Dan tidak lagi mau hidup di dalam dosa dan penyesalan itu. Amin. Engkau ada di dalam pikiran hati Tuhan. Nah, itu yang terbaik dari Tuhan adalah engkau. Dialah pengasih dan penyayang jiwamu. Dia menginginkan engkau. Sehingga dia berkata kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Kenapa, saudaraku? Ya. Dia sudah mengasihi perempuan itu terlebih dahulu. Ternyata perempuan itu meresponi kasihnya. Ya. Sehingga saat dia meresponi kasihnya, dia meneguhkan perempuan itu, berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Banyak orang tidak paham, berpikir ya kita harus melakukan satu kebaikan terlebih dahulu baru kita diterima. Tidak. Perempuan ini sudah diterima, diinginkan terlebih dahulu, tetapi ya kasih dan penerimaan Tuhan itu menjadikan dia berani datang dan dekat. Saat engkau mendengar sekarang ini, Tuhan mengasihi dan menyayangimu, menjadikanmu berani dekat. Nah, saat berani dekat sekarang ini juga Tuhan meneguhkan engkau, dosamu sudah diampuni. Kan dia mengampuninya saat dia mati dan menanggungnya di atas kayu salib, tapi diteguhkan sekarang ini bahwa engkau sudah diampuni. Sama tadi Yesaya juga berkata, Yesaya 43 itu berkata bahwa aku telah menebus engkau dan aku ini mengasihi engkau. Itu yang paling penting. Apakah engkau tahu seberapa Tuhan mengasihi dan menaruhkan keberhargaan dirimu? Maka engkau menyadarinya sekarang ini. Nah, kalau engkau menyadari itu luar biasa. Bukan lagi tentang apa yang sudah engkau lakukan di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan, di dalam kegagalan. Atau juga bukan apa yang tentang engkau belum lakukan untuk Tuhan. Kan banyak orang juga datang mau menyesal. Oh, aku belum ini, aku belum itu, Tuhan ampuni aku gagal janji, aku tidak tepat janji, aku menyesal. Tetapi berhenti di situ, bukan tentang itu. Juga bukan tentang penilaian orang lain. Dia akan menilai hidupmu gagal, rusak, tentang perbandingan. Saudara, ya banyak orang itu nggak bisa maju. Kenapa? Karena dia merasa gagal dan kemudian merasa orang lain menilai dia. Belum tentu juga. Tetapi ya seandainya memang benar ada orang yang menilai. Itu kan hanya seperti seorang Simon yang mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Perempuan itu datang
tidak urusan dengan Simon, dia urusan dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu berurusan dengan Tuhan Yesus, Simon itu menjadi urusannya Tuhan Yesus. Kalau ada Simon yang menilai hidupmu, menghalangi hidupmu, biarkanlah Tuhan Yesus yang berperkara dengan dia. Wow, kalau kamu menangkap ini indah. Nah, ada urusan-urusanmu dengan orang lain, kau datang kepada Tuhan, izinkanlah Tuhan yang berurusan dengan dia. Kita bukan berfokus kepada Simon, kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Banyak orang mau menyoroti Simon, tetapi biarlah kita menjadi orang seperti perempuan ini. Tetapi seandainya engkau adalah seorang Simon juga turut mendengarkan sekarang, kau merasa, saya ini Simon banget nih. Iya, enggak apa-apa, karena Tuhan Yesus juga tetap ada di rumah itu dan enggak pergi dari rumah Simon. Tuhan Yesus tak pernah benci Simon. Tuhan Yesus bicara lembut dengan Simon. Dia bilang, Simon, aku mau cerita, aku mau bertanya. Mana sih orang yang lebih mengasihi? Kalau kedua orang diampuni, dihapuskan hutangnya. Yang hutang banyak, mau hutang sedikit. Simon pintar menjawab, jawabannya yang benar. Tapi Tuhan Yesus kan gak menghakimi dia. Tuhan Yesus menyatakan kasih buat Simon. Saya percaya setelah Tuhan Yesus pergi pulang, Simon menyadari. Simon juga mau berubah. Nah, kalau engkau Simon yang berubah, bahwa Tuhan juga mengasihi dan menyayangimu. Dan kau tidak hidup sebagai Simon lagi, tapi sebagai anak Allah yang dikasihi. Luar biasa saudaraku. Ya, jadi bukan tentang hidupmu sudah membuat banyak hal menyenangkan Tuhan atau belum. Karena Tuhan sudah senang sama engkau. Jauh sebelum kau bisa memberikan dan menyenangkan dia. Saudara saat lahir, mana saudara bisa menyenangkan? Ya kan? Setiap anak bayi yang lahir kalau boleh dibilang menyusahkan. Ya, tapi kan enggak mungkin orang tua yang normal berkata, kenapa lu lahir nyusahin gua? Enggak mungkin orang tua normal ya saudaraku. Pasti dia sayang. Dia enggak merasa disusahkan sama anaknya. Kemudian satu hari dia tuntut anaknya, lu udah buat gue susah 15 tahun. Dari kecil sampai besar, terutama saat bayi. Dan kamu mesti bayar. Itu namanya orang tua sakit, saudaraku. Tetapi orang tua nggak akan gitu kan. Orang tua, dia nggak pernah merasa disusahkan. Terlebih bapak kita. Dia lebih daripada orang tua. Luar biasa saudaraku. Nah, sekarang seberapa engkau mengenal kalau Tuhan menyayangimu? Sangat dikasihi. Bukan karena engkau memang orang yang kelihatannya ya lucu, pantas disayang. Bukan. Tenang. Kau melihat dirimu di depan cermin tadi pagi, kayaknya ini nggak lucu banget, nggak pantas disayang. Nggak apa-apa. It's okay. Ya mungkin kamu udah nggak suka dengan wajahmu, nggak apa-apa. Bapak tetap suka sama kamu. Dia yang ciptakan kamu, dia suka. Saya ulangi sekali lagi. Kau tidak suka dengan dirimu, Bapak tetap suka sama kamu. Datanglah kepada pribadi yang menyukaimu. Kalau dirimu pun tidak menyukaimu, datang kepada Bapak. Gitu loh. So, you are loved not because you are lovely. No. But because He is the lover of your soul. Dia adalah pribadi yang mengasihi dirimu. Pecinta jiwamu. Itu Tuhan. Tuhan begitu luar biasa. Nah sekarang biarkan. Izinkan kasih itu mengalir. Kasih itu turun menaungi hidupmu. The lover of your soul. Ada di sini. Ada bersama dengan engkau. Dia mengasihi. Jesus. He is the lover of my soul. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon a rock. Now I know I love you. I need you. You're the one. Though my world may fall, I'll never let you go.
worship you until the very Worship you, Lord. Sembah Dia. Worship you. Worship you, my Lord, until the very end. Worship you, my Lord, until the very end. Worship you, my Lord, until the very end. Worship you, Jesus. my Lord, until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Kami tidak mau dibatasi oleh waktu. Tapi kalau waktu ini kami
menyanyikan lagu penyembahan puji-pujian sebagai gambaran hati kami yang dipersembahkan kepadamu. Bapa, Engkau pun berkenan. Bapa pun Engkau terus menyatakan kasih karunia dan kemurahan-Mu. Sehingga hari ini, sepanjang hari ini, kami penuh dengan kesadaran menerima kasih karunia yang begitu besar. Sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sebagai pribadi yang mulia. Sebagai pribadi yang diinginkan. Kami tidak lagi terus menyimpan keraguan-raguan, khawatir dan ketakutan, kesedihan dan penyesalan. Tapi kami datang dengan pribadi yang penuh kasih sayang, yang sudah menerima, mengangkat dan menginginkan kami. Sehingga semua beban, sehingga semua keletihan dan kelesuan, kelelahan terbuang dari kehidupan setiap kami. Demikianlah saudaraku, setiap bebanmu, setiap keletihan dan kelelahanmu diangkat dari hidupmu. Karena Bapamu, Dia menginginkan dan mengasihimu. Karena Bapamu, Dia sudah menanti dan Dia melihat hatimu. Sekarang lepaslah engkau daripada semua ikatan, kelemahan, keletihan, kesakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas dari hidupmu. Biarlah hanya kasih karunia yang memagari hidupmu, yang tinggal dalam hidupmu. Setiap langkah-langkahmu dituntun oleh kasih karunia yang begitu besar yang ada daripada Bapa yang mengasihimu. Dan semua kemurahan ini ditujukan hanya kepadamu. Personal engkau diinginkan, personal engkau dikasihi, personal engkau berharga, personal engkau mulia. Terjadilah di dalam hidupmu sepanjang hari, sepanjang minggu ini, dan sepanjang tahun ini ada kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.